Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dina Jorina di Hyper Auto Concept. Dan hari ini kita ada Toyota Yaris tahun 2006, transmisinya otomatis dan dia tipenya tipe E. Dan pastinya mobil ini kita jual. Nah, cuman ini waktu udah jam 4 dan habis hujan jadi agak mendung. Kita cari lokasi yang agak terang ya, biar kelihatan dari bodi, interior, kemudian mesin-mesin lah. Nah, pokoknya ikuti terus video kita. Kita akan explore mobil ini hari ini. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Dan sampailah kita di lokasi ini. Jadi ini lokasi kita cari di persawahan karena waktu udah sore, tapi yang sekiranya pencahayaan agak cukup ya, walaupun itu mendung banget seperti itu. Cuman ini sudah agak terang, jadi lumayan kelihatan ya dari kamera. Jadi nanti kita explore mobil ini tidak terlalu buram. Oke, jadi teman-teman kalau mau beli Yaris, paling tidak kan tahu dulu tipenya itu tipe apa ya, karena ini 2006, jadi awal-awal mobil Yaris ini masuk. Dan tahun 2006 sendiri kan ada tipe E, ada tipe S ya, S Limited juga ada. Nah, ini mobil tipe E ya, kelihatan dari fog lampnya ya, jadi dia belum ada lubang fog lamp, cuman dia belum ada fog lampnya. Jadi ini karena tipe E ya, tipe rendahnya ya, karena 2009 kalau nggak salah dia udah facelift dan itu ada tipe J-nya gitu, tipe J, tipe E, kemudian tipe S, S Limited, dan tipe TRD-nya ya, Toyota Racing Development. Nah, ini kebetulan mobil tahun 2006, jadi dia keluaran pertama. Nah, untuk bedanya keluaran pertama sama yang facelift pertama itu 2009, untuk grill depannya sendiri dia udah menciut ya, jadi nggak selebar ini. Ini kelihatan, kalau kelihatannya jadi grillnya kayak orang meringis gitu ya. Jadi dia meringisnya lebar. Nah, ini untuk grillnya seperti ini 2006 ya. Dan mobil ini kita tawarkan dengan harga 80 juta ya. Cuman jadi karena mobil ini 2006, jadi dia sudah dipakai kurang lebih 16 tahun. Tentunya kondisi mobil antara yang satu dengan yang lain itu pasti beda-beda. Nah, untuk Yaris yang ini kondisinya seperti apa? Jadi teman-teman kalau mau beli Yaris, ya pastinya harus teliti dulu. Nah, untuk mengecek mobil ini, ya paling tidak sebelum kita lari ke interior, kemudian ke mesin, kaki-kaki, dan yang lain-lain ya, kita lihat dulu dari segi eksterior. Ini paling kelihatan lampunya, jadi lampunya sendiri ini sebenarnya dia pakai Scott LED ya. Jadi dia di Scott LED hybrid ceritanya dulu. Cuman karena udah lama, jadi ini udah ya kena matahari panas akhirnya gosong sebelah sini. Ini kalau kita kletek sebenarnya ini masih bening. Nah, ini untuk celah sebelah kanan ini bagus, masih rapi. Kemudian nah ini untuk yang sebelah kirinya juga masih bagus, masih rapi. Untuk kap mesin ya, untuk kap mesin sama body ini sebenarnya keseluruhan masih ngaleng, masih bagus. Cuman dia ada spet-spet ya, spet-spet di bagian bumper ya, seperti ini. Nah, ini ada spet-spet di bagian body. Tapi mobil ini posisinya keseluruhan masih ngaleng gitu. Nah, spetnya di bagian bumper, terus kemudian di bagian sini juga. Nah, ini dia ada spet-spet ya. Nah, ini karena kita tadi jalan hujan, jadi ada ini ada air ya seperti ini nempel. Nah, cuman ini kelihatan ini ada spetnya di sini. Nah, terus kemudian di bagiannya yang pasti untuk bumper bagian belakang nih. Nah, kita langsung aja, ini bumper bagian belakang ini perlu di spet ulang ya, perlu dicat ulang. Tapi untuk bodi keseluruhan ini mobil ngaleng. Jadi bukan bekas nubruk, bekas terguling atau insiden ya. Nah, biasanya kelihatan kalau mobil itu bekas terguling ya. Nah, kita lihat dari sealer bagian pintu ini. Ini pintu asli apa bukan? Nah, ini untuk sealernya bagian pintu ini masih ada ya dan masih rapi. Nah, kemudian bagian sini juga ini masih rapi dan bukan dicat ulang ya. Jadi kelihatan ini masih
masih sama seperti ini. Biasanya kalau dicat ulang ini kelihatan pasti beda ya. Terus kemudian kadangkala dari karet-karet ini juga ada yang sebagian yang terkena cat gitu kalau tukang catnya kurang rapi. Tapi ini cat masih orisinil. Nah, masih seperti ini ya. Kemudian coba kita lihat pintu sebelah kiri juga bagian belakang. Pintu penumpang. Nah, ini silerannya masih utuh juga. Berarti ini untuk kondisi pintu-pintu masih aman ya. Nah, ini masih ada stikernya seperti ini masih aman. Jadi ini masih catnya cat orisinil gitu, bukan bekas dicat ulang ya. Ini untuk keseluruhan bodi masih kaleng, masih orisinil. Ini untuk yang sebelah kiri. Oke, kita lihat yang sebelah kanannya ya. Nah, kanan belakangnya bagaimana? Nah, ini untuk siler-silerannya juga masih ada, masih rapi, masih bagus. Karet-karetnya juga ini masih bagus. Terus kemudian ini nggak ada cat-cat yang beda, jadi ini masih cat orisinil juga. Untuk sebelah kiri masih aman juga. Nah, ini harusnya ada ini kemana ini, nanti kita cari nih. Ini harusnya ada tutup. Nah, cuman dari ini malah kita kelihatan ya. Nah, ini ada nut-nutnya ya. Nah, ini nut-nut utuh dari bodi. Full pressnya masih ada, kelihatan orisinil. Kemudian depan kita lihat juga. Nah, ini untuk tulangannya masih bagus, orisinil. Nah, kita cek juga. Nah, untuk baut-baut ini pernah diganti apa belum? Nah, ini bautnya masih bagus, belum pernah gantian. Nah, ini kondisinya begini ya. Untuk tulangan-tulangannya ya, untuk pilarnya ini masih bagus. Kemudian ini untuk silerannya, untuk pintu juga ini masih bagus, orisinil. Kemudian ini kebetulan dia peleknya pakai velg ring 17, pakai ban 205/45. Jadi sebenarnya ini velgnya agak kegedean kalau menurut saya, jadi dipakai agak kurang nyaman ya, jadi agak suara bising. Untuk handling sebenarnya lebih enak gitu, cuman suaranya memang agak dengung gitu. Terus kalau pakai tabak lebar seperti ini kan otomatis profil bannya lebih tipis, jadi berasa kayak keras gitu. Padahal ini mobil sebenarnya suspensinya enak. Jadi untuk Yaris ini kayak Vios lah ya, dipakai sebenarnya nyaman, dia enak gitu. Kemudian kalau dari sisi luar juga kelihatan tadi kan dari celah-celah ini ya. Nah, ini celah pilar juga dia harus rapi gitu, harus bagus, dan tidak, kalau di sini itu nggak ada spet-spetnya. Ini masih semuanya catnya orisinil. Terus bagian pintu-pintu juga ini harus rapi seperti ini gitu. Jadi nggak boleh ada yang luka atau istilahnya lebar sempitnya itu harus sama ya, atau masih masuk batas toleransi ya. Karena pintu sendiri, apalagi pintu bagian sopir ini kan sering buka tutup ya. Biasanya perlu disetel juga ya. Kalau engselnya kurang rapi, biasanya terjadi di sini juga lebarnya juga berbeda. Cuman masih masuk batas toleransi, nggak terlalu nggak terlalu janggal lah seperti itu. Nah, ini untuk celah pintu bagian tengah ini juga rapi. Terus kemudian bagian atasnya juga rapi. Nah, kita muter ya. Nah, untuk nutnya ya, untuk garis-garis bodinya ini juga harus kelihatan jelas. Nah, ini garis-garis bodinya ini masih lempeng, masih bagus gitu. Nah, dari segi bodi kita udah review, tinggal kita review untuk interior. Nah, kita masuk aja ke bagian dalam dan kita lihat dulu untuk joknya. Ini joknya masih original pabrik, jadi ini masih bludru seperti ini. Kalau saya sendiri cenderung lebih enak yang jok yang seperti ini ya. Jadi ini dipakai lebih nyaman. Jadi kalau keringetan itu badannya nggak terlalu risih. Cuman ya efeknya jadi joknya yang bau kan gitu ya. Nah, cuman sebenarnya jok-jok seperti ini nih jok-jok yang saya paling seneng lah. Saya paling nyaman kalau lihat mobil interiornya masih orisinil seperti ini. Dari joknya orisinil, kemudian dari plafon juga orisinil ya. Nah, ini jadi kelihatan mewah ya, kelihatan elegan ya. Yang pasti yang ngerancang mobil Yaris ini dulu kan insinyur dari Jepang, itu nggak main-main. Otomatis harus benar-benar terlihat bagaimana mobil ini punya daya jual yang bagus, handlingnya yang nyaman, terus kemudian dipakai enak gitu. Dashboardnya memang plastik seperti ini masih utuh, masih bagus untuk dashboardnya. Coba kita cek laci-lacinya. Laci-laci juga nggak ada yang istilahnya susah dibuka dan sebagainya. Ini termasuknya Yaris, lacinya banyak banget ya. 1, 2 ya, laci tertutup ya. 1, 2, ini juga ada 3, kemudian 4. Ini untuk holder minuman juga ada. Ini mobil AC-nya dingin.
Ya, AC-nya dingin. Cuman ini untuk kasih kisi-kisi AC bagian tengah ini kosong. Cuman untuk sebelah kiri dan sebelah kanan ini sih masih ada utuh dan bisa di setel. Cuman untuk bagian tengah ini kosong. Nah, ini untuk kilometernya sendiri 141.675. Nah, kita tinggal lihat mesinnya bagaimana. Dan untuk mesin Yaris sendiri dia pakai 1NZ ya. Dia pakai 1NZ FE, jadi mesinnya sama kayak yang dipakai Vios. Jadi untuk spare part itu nggak usah terlalu khawatir karena spare partnya banyak gitu. Saya sendiri pernah pegang Vios dan masuk bengkel pagi, siang atau sore biasanya udah beres gitu. Kecuali turun mesin ya. Turun mesin biasanya bisa sampai 2-3 hari lah. Untuk mesinnya sendiri coba dilihat bagian bawah ada rembesan-rembesan oli nggak? Aman ya? Aman untuk Vios ini dia aman dari mesinnya, nggak ada rembesan oli bagian bawah gitu. Cuman dari AC-nya untuk kompresornya jadi dia agak bunyi keras. Jadi kalau bengkel bilang itu sih lahernya. Kita cek aja untuk kompresornya ya. Saya nyalakan mesinnya dulu. Dan kita dengerin nah suara kompresornya. Nah, itu kan kelihatan ya. Coba matikan AC-nya. Nah, itu suaranya jadi nggak terlalu kenceng ya. Tapi kalau dinyalakan lagi coba. Nah, itu kompresornya dia bunyi gitu. Jadi untuk Yaris ini dia punya masalah sama kompresor AC-nya. Tapi untuk untuk AC sendiri sih tadi kita coba di jalan AC-nya masih normal, masih dingin gitu. Nah, berhubung ini hujan lagi, jadi yang pasti kita untuk interior, kemudian untuk eksterior itu mesin tadi kita udah review ya. Oh ya, kita nyalakan AC-nya dulu. Mobil ini untuk pajaknya sendiri mati 2 tahun ya. Dan kita udah tanyakan itu pajaknya kalau diselesaikan itu sekitar 6 juta. Ya, sekalian balik karena ini tadi hujan lagi, jadi kita mohon maaf ya agak terburu-buru reviewnya. Tahu sendiri ini ternyata kita lagi nge-review dan hujan lagi gitu. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sebelumnya. Semoga terus diberikan kesehatan, rezeki lancar, berkah dan barokah ya. Dan yang belum subscribe kita biar kita bisa berkreasi lebih banyak lagi. Untuk mobil ini sebenarnya untuk kaki-kaki nggak ada bunyi gludak-gludak ya. Kalau mobil biasanya kalau dari karet-karetnya itu udah agak aus, biasanya kan dia ada bunyi gludak-gludak ya. Cuman untuk mobil ini untuk belok itu nggak bunyi. Terus kemudian untuk jalan-jalan berlubang itu juga nggak bunyi. Cuman ini memang setirnya agak lari ke kiri gitu. Jadi nah ini bisa dilihat ya. Jadi nah seperti itu. Nah, ini untuk setirnya agak lari ke kiri dia. Paling itu aja sih untuk kaki-kaki dia normal, nggak ada bunyi gludak-gluduk. Cuman satu hal karena ini pakai velg ring 17 atau amang dia lahernya udah kena gitu, kayak laher bagian belakang gitu. Jadi nih untuk kita lari kecepatan 40 aja agak bunyi dengung seperti itu. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf dengan keterbatasan waktu, terus kemudian dengan cuaca yang seperti ini. Lain kali kita perbaiki lah insya Allah. Nah, mungkin itu yang informasi yang bisa kita sampaikan. Buat teman-teman yang minat sama mobil ini, langsung WhatsApp kita aja di kolom deskripsi WhatsAppnya. Terus kemudian atau enggak komentar aja di kolom komentar. Ya, itu dari Hyper Auto Concept. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.